Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Rahayu, dosen Teknologi Proses Industri Petrokimia di Politeknik Industri Petrokimia Banten. Di sini saya mengampu mata kuliah praktikum aliran fluida yang diajarkan pada semester kedua mahasiswa program Diploma 3. Mata kuliah ini dibebankan sebanyak 2 SKS dengan CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 1 aspek sikap, 2 aspek keterampilan umum, 4 aspek pengetahuan, dan 2 aspek keterampilan khusus. Mata kuliah praktikum aliran fluida ini mempelajari tentang peragaan dan pengoperasian peralatan sistem perpipaan untuk mengamati fenomena aliran fluida, penggunaan alat transportasi fluida, mengenal jenis-jenis aliran fluida, dan penerapan persamaan-persamaan dasar aliran fluida seperti menghitung nilai debit aliran, menghitung nilai velocity dari fluida, dan menghitung nilai energi yang hilang pada aliran fluida. Terdapat 3 capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi yang pertama, mampu mengoperasikan peralatan sistem kontrol aliran fluida dan mempelajari fenomena pengaruh kontrol pada aliran fluida. Yang kedua, mampu mengoperasikan peralatan sistem perpipaan dan mempelajari fenomenanya. Yang ketiga, mampu melakukan perhitungan dengan persamaan aliran fluida sederhana. Capaian pembelajaran tersebut diturunkan dalam beberapa modul pembelajaran, yaitu yang pertama, modul 1, pengoperasian peralatan pipe source, modul 2, pengoperasian peralatan water hammer, modul 3, pengoperasian peralatan sistem perpipaan, modul 4, pengoperasian peralatan flow control, modul 5, pengoperasian peralatan level control, modul 6, pengoperasian peralatan pressure control. Sistem pembelajaran mata kuliah praktikum aliran fluida ini berupa kuliah tatap muka dengan metode yang pertama ceramah, diskusi, praktik, presentasi, dan juga wawancara. Materi perkuliahan juga akan diberikan kepada mahasiswa melalui sistem informasi akademik yang dapat mahasiswa akses kapanpun dan dimanapun. Sistem penilaian yang digunakan yaitu yang pertama, pretest sebanyak 30%, post-test sebanyak 30%, dan kerja praktik sebanyak 40%. Aturan penilaian ini merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh institusi. Berikut akan ditampilkan video pembelajaran untuk pertemuan ke-6 tentang materi modul ketiga yaitu pengoperasian peralatan sistem perpipaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-6. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang materi sistem perpipaan. Jadi di praktikum aliran fluida ini, mata kuliah aliran fluida ini, ada beberapa kan ya modul yang sudah kita lewati sebelumnya ya. Sebelumnya kita udah praktikum modul pipe source gitu ya, flow control, sistem kontrol yang berkaitan sama sistem kontrol. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem perpipaan. Baik, di sini kita ketahui bahwa sistem perpipaan itu yang akan kita pelajari adalah pengaruh dari sistem perpipaan terhadap fluida cair, karena yang kita gunakan untuk dalam praktikum itu adalah aquades ya, air. Kemudian yang kedua adalah mempelajari pengaruh fitting terhadap nilai heat loss dalam aliran fluida. Nanti kita akan jelaskan apa sih itu heat loss atau apa sih itu fitting gitu. Terus yang ketiga tujuannya adalah mempelajari pengaruh laju aliran terhadap nilai velocity. Baik, ini tentang heat loss. Heat loss itu merupakan gambaran dari penurunan energi ketika fluida itu mengalir melalui sistem perpipaan. Jadi kalau fluida, masing-masing fluida sebenarnya dia punya energi ya. Ketika dia dialirkan dalam rangkaian pipa, maka ada sebagian energi yang hilang akibat dari proses pengaliran fluida tersebut. Nah, fluida ini terdiri dari
energi tekan, kinetik, dan potensial. Nah, penurunan energi ini disebabkan karena adanya hambatan ya yang dihadapi oleh fluida pada saat mengalir. Baik itu akibat dari gesekan antara fluida, gesekan sama dinding pipa, ataupun karena adanya perubahan arah aliran. Nah, mungkin di mata kuliah yang teori, teman-teman udah tahu ya, jenis-jenis aliran fluida. Nah, jenis-jenis aliran fluida ada apa aja? Laminer, turbulen, terus transisi. Kalau laminer apa syaratnya? Reynolds number-nya di bawah 2000. Kalau transisi Reynolds number-nya antara 2000 sampai 4000 ya. Kemudian untuk yang turbulen lebih dari 4000. Jadi kalau kita lihat dari arah aliran fluida itu yang jenisnya laminer itu dia searah kan arah alirannya. Kemudian kalau yang transisi dia ada gelombang tapi masih dibarengi juga dengan arah yang sama, satu aliran. Kemudian untuk yang turbulen, jenis alirannya itu dia acak, arah alirannya acak. Nah, seperti ini, akibat perubahan arah aliran, dia acak. Makanya pada saat heat loss ini besar pengaruhnya karena perubahan aliran itu. Gitu. Kemudian heat loss itu dapat menyebabkan penurunan efisiensi dalam suatu sistem dan juga bisa meningkatkan biaya operasional. Makanya teman-teman perlu belajar yang namanya heat loss ini supaya nanti pada saat di industri tahu bahwa setiap aliran itu punya nilai efektivitas untuk alat. Nah, belajarnya adalah untuk mengetahui si aliran itu apakah itu efisien dan efektif untuk peralatan sistem atau peralatan perpipaan. Kan yang kita tahu kalau di industri itu semuanya kaitan dengan pipa ya, perpipaan. Baik itu untuk fluida cairnya, bahkan fluida semi padatnya itu pasti ditransportasikan menggunakan pipa. Oke. Kemudian ini ya, dalam industri kita tahu bahwa sistem perpipaan itu digunakan banyak aplikasinya. Untuk alat transportasi fluida, sistem pendingin, irigasi, ya makanya kita perlu tahu caranya apa yang menyebabkan si heat loss ini muncul dan apa yang bisa kita cegah dari heat loss ini supaya bisa mengurangi yang namanya operasional cost gitu ya. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan heat loss atau hilang energi dari suatu fluida. Yang pertama itu karena adanya gesekan permukaan atau namanya skin friction. Kemudian yang kedua itu karena ekspansi atau perubahan atau pelebaran permukaan pipa atau diameter pipa. Kemudian yang ketiga karena adanya kompresi, penyempitan permukaan pipa. Dan juga fitting. Fitting ini hambatan atau bagian komponen-komponen yang ada di perpipaan. Baik, kita masuk ke yang pertama. Skin friction. Ini adalah heat loss yang disebabkan karena adanya gesekan pada dinding pipa atau permukaan pipa ya. Ini nanti bisa kita hitung rumusnya. HFS sama dengan 4F dikali delta L per D dikali V kuadrat per 2GC. Nah, kalau untuk nilai HFS atau F, di situ kan ada 4 kali F ya. F itu merupakan friction factor. Nah, nilai F itu nanti didapat dari grafik Moody. Ini teman-teman bisa buka di buku MACAP-nya halaman 86. Di situ ada grafik Moody, nanti saya jelaskan. Kemudian ada delta L itu atau panjang pipa. Kemudian D-nya adalah diameter dan V-nya itu merupakan velocity berbanding dengan gravitasi. Nah, ini adalah grafik Moody di mana teman-teman bisa mengambil nilai F. Nah, untuk nilai F ini di sini ya. Di sini ada grafik. Nah, untuk mencari nilai F ini ada di sini kan ya.
Ini nilai F. Kemudian dia harus tahu nilai Reynolds number-nya. Ya. Di sini ada nilai Reynolds number. Apa rumusnya Reynolds number? Rho kali V kali D per mu. Oke, mu atau viskositas. Kemudian di sini kita dapati dia ada nilai K per D. Nah, di grafik ini dia ada nilai K per D. Nilai K ini dia merupakan adalah nilai koefisien dari material. Jenis material pipanya apa? Nah, itu adalah nilai K. Dapatnya dari mana? Dari tabel ini. Jadi dia kategorinya ada yang draw tubing, ya, ada yang steel, ada yang cast iron atau concentrate, macam-macam. Kemudian nilai dari koefisien material itu dibagi dengan nilai diameter pipa. Diameter pipa yang kita gunakan itu berapa diameternya? Kalau sudah dapat nilai K per D, ini kemudian kita plotting di garis ini. Nilai garis ini ya, kita plotting. Dia ada nilainya 0,004, 0,002, 0,001. Kemudian kita misal, contoh, anggaplah kita dapat nilai K per D itu 0,001. Berarti dia ada di garis ini ya. Nah, kemudian misal setelah kita hitung NRE, kita peroleh misal nilai NRE-nya adalah 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. 1 juta bilangan Reynolds-nya. Maka kita plotting. Ini garisnya, kemudian ini 10 pangkat 6 ya di sini. Kemudian kita plotting, dapat titiknya. Atau contoh, misal di sini. Nilai K per D ini didapat 0,001. Nah, anggaplah di sini 0,002, 0,001. Maka nilai ini contoh untuk NRE ya. 10 pangkat 6, 10 pangkat 5, 10 pangkat 4. Misal setelah kita hitung, kita dapat nilai K per D itu adalah 0,001. Dan Reynolds number-nya 10 pangkat 6. Maka kita akan plot di sini. Berarti dia menyentuh garis ini kan. Nah, setelah itu garis ini yang kita tarik ke sebelah kiri untuk mendapatkan nilai F. Nah, itu kemudian nanti nilai F ini kita masukkan ke rumus yang ini, HFS. Nah, kemudian untuk delta L ini adalah panjang daripada pipa, itu akan kita ukur ya. Pipa, panjang pipa nanti kita ukur berapa panjangnya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Cukup ya? Oke. Kemudian yang kedua itu heat loss akibat dari ekspansi. Ekspansi itu adalah perluasan penampang pipa ya. Jadi kalau ada pipa, dia dari pipa kecil, kemudian arah alirannya berubah ke pipa besar, maka ini yang disebut dengan ekspansi. Perluasan pipa, penampang pipa. Nah, heat loss pada perluasan penampangan pipa ini bisa dicari dengan menggunakan rumus HFE sama dengan KE FA kuadrat per 2GC. Nah, KE itu adalah koefisien ekspansi. Koefisien ekspansi itu bisa dicari dengan rumus 1 dikurang SA per SB kuadrat. Ya. Nilai SA dan SB itu merupakan nilai inside sectional area atau permukaan dalam pipa, luas area dalam pipa. Itu bisa dicari nilainya, ada di buku makeup juga, di appendix 5. Nah, ini contohnya. Misal, kita punya, tadi ya, contoh, misal, kita punya diameter pipa
dari setengah inci berubah ke 1 inci. Anggap ini dia setengah inci. Kalau di pipa dia nulisnya setengah inci. Yang ini 1 inci. Arah aliran dari sini ya. Maka ini merupakan area SA dan ini merupakan area SB. Contoh, kemudian untuk nilai SA yang setengah inci. Kalau kita lihat ini setengah inci, kita gunakan schedule paling rendah 40. Nah, nilai inside sectional area-nya adalah 0,00211. 0,00211. Kemudian yang 1 inci berapa? 1 inci kita dapat nilai 0,006. Nah, maka kita masukkan ke rumusnya KE tadi ya. Koefisien expansion 1 dikurang SA per SB kuadrat. 0,00211 ya dibagi 0,00600 kuadrat. Hasilnya adalah 0,420 feet kuadrat. Satuannya feet kuadrat. Nah, sampai sini ada yang mau tanya untuk hitungannya? Jadi ekspansi itu karena kan kalau di awal kan aliran fluida itu kan heat loss-nya disebabkan karena gesekan ya. Nah, kenapa ekspansi itu juga menyumbang heat loss? Karena dia berubah, yang tadinya gesekan di pipa kecil itu kan lebih padat. Kemudian dia harus melebar. Nah, itu dia juga membutuhkan energi yang lebih. Oke. Ini nanti bisa diambil juga contohnya, appendix ini ada di buku MECAP halaman 1085. Sekarang kita lanjutkan ke compression. Berlawanan dengan ekspansi, kalau kompresi ini adalah penyempitan penampang pipa. Jadi dia perubahan aliran dari diameter besar tiba-tiba ke diameter kecil. Nah, untuk menghitung heat loss akibat dari kompresi, ini dengan menggunakan rumus HFC sama dengan KC kali VB kuadrat per 2GC. Nah, nilai KC-nya, koefisien kompresinya, itu bisa dicari dengan rumus 0,4 dikali 1 dikurang SB per SA. Nah, untuk nilai SA itu merupakan upstream atau diameter hulu yang lebih besar. Kemudian untuk yang SB itu yang downstream atau yang hilir, yang diameter pipa. Jadi kebalikan ya dari ini ya. Oke, coba mungkin dia dari yang diameter besar. Dari diameter besar ke diameter yang lebih kecil. Contohnya, misal kalau tadi dari setengah inci ke 1 inci, sekarang dia dari 1 inci ke setengah inci. Oke. Ini adalah nilai SA, ini SB. Berapa nilainya? Setengah itu dia sama 0,00021, kemudian yang SB 0,006. Nah, sekarang kita masukin ke rumus KC-nya. 0,4 dikurang 1 dikali ya 1 0,00221 dikurang 0,0060. Oke, berapa hasilnya? 0,259 feet kuadrat. Oke, ada yang mau tanya? Oke. Bisa dilanjutkan? Oke. Nah, yang selanjutnya adalah heat loss akibat fitting.
tadi yang disebutkan bahwa fitting itu adalah hambatan ya, yang dilalui oleh fluida pada saat mengalir. Apa aja jenis hambatannya? Ada valve, ada bend, ada T, ada elbow. Elbow juga macam-macam ya sudutnya. Ada yang 90 derajat, ada yang 45 derajat. Akibat fitting ini nanti bisa dihitung menggunakan rumus HFF, yaitu KF dikali FA kuadrat dibagi dengan 2GC. Kemudian nilai KF ini merupakan nilai koefisien dari fittingnya. Nah, itu ada di tabel 51. Nanti teman-teman bisa buka di buku maketnya halaman 108. Gitu. Nanti kita coba untuk mengukur. Nah, ini adalah nilai heat loss total. Jadi dari 4 penyebab atau 4 faktor yang menyebabkan heat loss itu akan menjadikan total heat loss. Nah, untuk menghitung nilai heat loss ini adalah menjumlahkan heat loss yang sudah dihitung sebelumnya. Heat loss akibat dari skin faktor tadi, friction ya. Kemudian akibat dari kompresi, akibat dari ekspansi, dan juga akibat dari fitting. Oke. Itu ya, cukup jelas ya. Nah, nanti untuk praktikumnya, sebelum mulai praktikum, nanti akan saya coba menjelaskan tentang penggunaan atau pengoperasian peralatannya. Oke, ini adalah rangkaian peralatan sistem perpipaan. Tadi dari hitungan yang udah kita pelajari, pendahuluan yang udah saya jelaskan, ini kita akan melakukan praktikum menggunakan peralatan ini. Jadi saya akan jelaskan dulu bagaimana mengoperasikan alat sistem perpipaan ini. Nah, di sini ada chamber, nanti di sini akan diisi dengan air, aqueous ya. Nah, aqueousnya diisi, kemudian setelah mengisi air, teman-teman harus mengkondisikan kondisi perpipaannya dulu. Misalnya fluida ini akan saya alirkan melalui pipa ukuran 1 inci, kemudian ada ukuran 3/4 inci dan setengah inci. Masing-masing pipa itu mempunyai jenis permukaan yang berbeda. Untuk yang 3/4 inci ini ada 2 ya. Ada yang dia permukaannya halus dan permukaannya kasar. Ya. Untuk yang di bawah ini dia permukaan dalam pipanya kasar. Kemudian untuk yang bagian atas ini yang halus. Kemudian untuk yang setengah inci juga ada 2 jenisnya. Ada yang PVC, ada yang dia kayak fiber gitu ya. Nah, ini juga beda. Apa fungsinya? Fungsinya adalah berkaitan dengan menghitung nilai K/D. K/D itu tadi untuk menghitung nilai apa? Nilai faktor frictionnya, nilai F ya. Nah, makanya kita perlu tahu kemana fluida ini akan mengalir. Contoh, misal fluida ini akan saya alirkan dari mulai 1 inci menuju ke 3/4 inci dan setengah inci. 3/4 saya pilih yang kasar ya. Berarti ini bagaimana bukan valve-nya. Ini kita buka dulu ya. Ini kita open. Oke, ini open. Kemudian airnya akan mengalir ke sini. Ini juga akan full open. Ya, ini kita buka. Kemudian ini kita open juga. Ya, semua valve-nya. Kemudian dia menuju ke yang 3/4. Coba tolong dibuka. Oke, nah 3/4 kasar berarti kan dia aliran dari sini ke sini, naik ya kan ke sini, dia akan balik ke sini. Karena kita mau ke arah aliran ini menuju ke setengah diameter setengah inci, maka yang ini dalam kondisi tertutup. Oke, berarti yang ini yang dibuka. Minta tolong yang itu dibuka, valve-nya di atas, ya. Oke, jadi arah alirannya akan menuju ke pipa setengah inci yang ini. Nah, kemudian arah aliran itu akan berbalik, recycle terus. Nah, kemudian untuk bagian sana, nanti airnya akan mengalir ke sini, menuju ke outlet. Ya. Nah,
Di sini ada yang namanya venturi dan orifice. Nah, untuk venturi ini diukur untuk menghitung apa? Differential pressure. Nah, differential pressure dan aliran itu nanti akan tercantum nilainya di sini. Ya. Nanti kita operasikan bagaimana ini fluida mengalir, kemudian terukurlah nilai venturi dan juga differential pressure-nya. Begitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Nah, untuk yang ini elbow. Nah, di bagian sini kalau kita lihat dari sistem perpipaan, mana yang termasuk fitting? Elbow ini ya. Kemudian T, terus ada valve, terus apa lagi? Y inline ini ya, atau cabang Y. Kemudian ada elbow, ada berapa jenisnya di situ? Ada 2. Di situ berapa yang terukur? 45 derajat dan 90. Oke, nah itu adalah fitting. Kemudian kalau yang akibat gesekan tadi ya, ada yang kasar dan ada yang permukaan yang halus. Kemudian untuk yang heat loss akibat kompresi, yang mana dia? Kompresi. Kompresi berarti pelebaran pipa ya. Dari mana? Kompresi ya, untuk penyempitan dari mana? Dari 1 inci ke setengah inci kecil. Kemudian yang ekspansi dari ini kebalikannya, dari setengah inci ke 1 inci. Nah, jadi di sini sudah lengkap ya untuk heat loss-nya, simulasi heat loss-nya akibat gesekan dinding pipa, akibat kompresi, akibat ekspansi, dan juga akibat fitting. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Siap ya. Saya ingin bertanya, Bu. Boleh. Ibu jelaskan tentang venturi untuk mengukur diferensial pressure-nya. Pada saat itu nanti di mengukur itu, berarti di situ pressure-nya itu nggak dipakai dong? Ya, untuk pressure kita untuk praktikum aliran fluida, pressure tidak kita perhitungkan, tapi yang kita hitungkan adalah nilai velocity ya. Iya. Nanti untuk yang velocity kita hitung dengan menggunakan apa? Debit dibagi luas permukaan. Nyari debit bagaimana? Volume dibagi waktu. Jadi kalau di alat ini kita sudah disediakan ya untuk menghitung volume. Jadi nanti mengukur volume, airnya akan bergerak, kemudian teman-teman harus menyediakan stopwatch untuk mengukur debitnya. Nanti setelah itu dapat nilai debit dibagi dengan luas permukaan. Luas permukaan dari pipanya ini yang akan kita hitung. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, oke. Ya, cukup mungkin kita bersiap untuk melakukan praktikum. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this